Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai bagaimana caranya menguji hipotesis untuk parameter rata-rata populasi mu dengan kriteria sebagai berikut. Kriterianya simpangan baku populasi atau sigma diketahui nilainya. Kemudian bentuk hipotesis yang digunakan adalah uji satu pihak atau satu arah. Oke, pasangan hipotesis untuk uji satu pihak itu ada dua pilihan, teman-teman. Pihak kiri atau pihak kanan. Oke, yang pertama ini adalah pihak kanan, di mana H0-nya mu sama dengan mu 0. Sedangkan H1-nya mu lebih besar daripada mu 0. Ini adalah bentuk hipotesis satu pihak, pihak kanan. Sedangkan pihak kiri, pasangan hipotesisnya adalah H0, mu sama dengan mu 0, kemudian H1-nya mu kurang dari mu 0. Oke ya, jadi ada perbedaan di H1-nya. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi karena pihak kiri ataupun kanan itu akan memiliki perbedaan kriteria penerimaan H0. Jadi harus jeli dalam menentukan bentuk hipotesisnya. Kemudian statistik yang digunakan karena simpangan baku populasinya diketahui, berapapun nilai N-nya, ukuran sampelnya berapapun, lebih besar daripada 30 ataupun kurang dari 30, kita gunakan Z hitung. Rumusnya X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Oke, berikutnya kita akan bahas kriteria penerimaan H0. Kriteria yang dipakai dari daftar normal baku untuk uji satu pihak adalah, karena ada dua jenis kanan dan kiri, kriterianya pun ada dua, disesuaikan dengan tipenya kanan atau kiri. Tipe kanan, terima H0 jika Z hitung kurang dari Z tabel. Dalam hal lain, H0 ditolak. Karena tipe kanan itu penolakan H0 ada di sisi yang sebelah kanan. Jadi kalau Z hitungnya kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Selain itu, H0 ditolak. Sedangkan yang tipe kiri, terima H0 jika Z hitung lebih besar daripada negatif Z tabel. Dalam hal lainnya, H0 ditolak. Kalau tipe kiri, penolakan H0 itu ada di sebelah kiri. Oke ya teman-teman, jadi harus lebih teliti lagi kalau teman-teman menggunakan satu pihak. Apakah pihak kiri atau pihak kanan. Karena bentuk hipotesisnya berbeda untuk H1-nya, kemudian kriterianya pun berbeda. Oke, berikutnya dengan Z tabel didapat dari daftar normal baku dengan peluang Z alfa. Karena ini bentuk hipotesisnya satu pihak, maka alfanya itu tidak perlu dibagi dua. Cukup alfa saja. Karena satu pihak itu daerah penolakannya kalau tidak di kiri, ya di kanan teman-teman. Tidak mungkin kedua-duanya. Karena kita harus memilih satu pihak kanan atau satu pihak kiri. Oke, untuk lebih memudahkan dan untuk lebih memahami lagi, kita akan beralih ke contoh. Proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam.
Hasil produksi mempunyai simpangan baku 0,3. Metode baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata per jam menghasilkan paling sedikit 16 buah. Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, metode baru dicoba 20 kali. Dan ternyata rata-rata per jam menghasilkan 16,9 buah. Pengusaha bermaksud mengambil resiko 5% untuk menggunakan metode baru. Apakah metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 buah? Apakah keputusan pengusaha tersebut? Oke, teman-teman, itu adalah problemnya, kasusnya. Kita harus pahami dengan baik ya problem tersebut. Kemudian kita tuliskan informasi-informasi yang diberikan. Dari problemnya, persoalannya, ternyata informasi yang diberikan adalah X bar, yaitu 16,9 rata-rata sampelnya. Kemudian mu, asumsi awal untuk rata-rata populasinya adalah 16 ya. Kemudian sigma, simpangan baku populasinya diketahui yaitu 2,3. Kemudian ukuran sampelnya adalah 20. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu penentuan hipotesis. Dalam penentuan hipotesis ini, teman-teman harus kaitkan dengan tujuan problem tersebut. Ya. Oke, tujuannya adalah ingin mengetahui apakah metode baru yang diusulkan itu menghasilkan paling sedikit 16 buah barang. Berarti H0-nya itu kita anggap rata-ratanya sama dengan 16. Berarti H0 mu sama dengan 16. Kemudian H1 ini kita arahkan, kita sesuaikan dengan tujuannya, yaitu ingin mengetahui apakah metode baru itu menghasilkan paling sedikit 16. Berarti H1 mu lebih besar daripada 16. Oke ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, pasangan hipotesis ini merupakan bentuk satu pihak. Tepatnya adalah satu pihak kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke langkah yang kedua, penentuan statistik uji. Berdasarkan informasi yang disampaikan problem atau soal atau permasalahan, ternyata simpangan baku populasinya diketahui. Maka jelas menggunakan uji statistik Z. Rumusnya adalah X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Jadi ketika kita menentukan statistik uji, teman-teman harus berpatokan pada simpangan baku populasi. Kalau diketahui sudah pasti menggunakan Z. Tetapi kalau tidak diketahui, itu ada dua kemungkinan. Bisa menggunakan Z atau menggunakan T. Menggunakan Z ketika ukuran sampelnya itu lebih besar daripada 30. Tetapi kalau ukuran sampelnya kurang dari 30, ya kita gunakan statistik ujinya adalah T. Oke, kita beralih ke langkah yang ketiga, penentuan daerah kritis. Taraf nyata alfa yang digunakan adalah 5% atau 0,05 dan hipotesisnya adalah satu pihak kanan. Jadi nanti daerah penolakan H0-nya itu ada di sisi sebelah kanan. Sehingga nilai T tabelnya itu tidak perlu diberi negatif ya. Artinya selalu positif teman-teman. Karena ada di sebelah kanan. Oke, kita akan hitung Z tabelnya.
karena ini satu pihak, maka alfanya tidak perlu dibagi 2. Maka kita hitung Z 0,05. Teman-teman gunakan distribusi normal baku untuk menentukan peluang Z 0,05. Untuk menentukan nilai Z tabel di mana alfanya adalah 0,05. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menentukan Z tabel, nanti saya akan sertakan link pembelajaran bagaimana caranya untuk menentukan Z tabel di deskripsi video ini. Diperoleh Z tabelnya adalah 1,645. Kita bisa menentukan daerah penerimaan H0 itu adalah Z hitung kurang dari 1,645. Karena penolakannya ada di sebelah kanan. Jadi penerimaannya itu Z hitung kurang dari 1,645. Oke, berikutnya beralih ke langkah yang keempat. Kita harus menentukan nilai statistik uji dari sampel. Di langkah yang kedua kita sudah tentukan statistik ujinya adalah Z. Rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 per sigma dibagi akar N. Kita substitusikan informasi-informasi yang disampaikan. Ternyata X barnya adalah 16,9, kemudian mu-nya adalah 16, kemudian sigmanya adalah 2,3, kemudian N-nya adalah 20. Teman-teman hitung dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian, diperoleh Z hitung yaitu 1,679. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya kita beralih ke langkah yang keempat, yaitu kesimpulan. Kita akan bandingkan Z hitung dengan Z tabel. Ternyata Z hitung 1,679 ini lebih besar daripada 1,645. Artinya tidak memenuhi daerah penerimaan H0 ya teman-teman. Kriterianya kan seperti ini. Berarti nilai Z hitung itu terletak di luar daerah penerimaan H0. Maka H0 ditolak. H1 yang diterima. Kalau H1 yang diterima berarti mu itu lebih besar dari 16. Kalau kita kaitkan dengan problem permasalahannya, artinya adalah metode baru dapat menggantikan metode yang lama. Karena metode yang baru itu menghasilkan paling sedikit 16 buah barang. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.